Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Luciana Vivi, pemateri pertama dari kelompok 1. Pembahasan kami mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menggunakan metode simulasi. Saya sebagai pemateri pertama membahas mengenai hakikat metode simulasi. Nah, simulasi berasal dari kata simulate yang berarti berpura-pura atau berbuat seolah-olah, atau simulation yang berarti tiruan yang hanya berpura-pura saja. Nah, dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran simulasi merupakan cara penyajian pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan untuk menggambarkan situasi sebenarnya, agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Dalam pelaksanaan simulasi harus terjadi proses-proses kegiatan yang menghasilkan atau menimbulkan. Nah, yang pertama itu ranah afektif, misalnya menyenangkan, terharu, suka, solidaritas, gotong royong, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ranah psikomotorik, misalnya keterampilan berbicara, bertanya, mengemukakan pendapat, memimpin, dan sebagainya. Yang ketiga itu ranah kognitif, misalnya memahami suatu konsep tertentu, pengertian teori-teori, dan sebagainya. Nah, selanjutnya beberapa peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan simulasi. Yang pertama, menjelaskan. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana aturan dan kegiatan yang akan disimulasikan. Yang kedua, mewasiti. Guru bertindak sebagai wasit atau pengawas yang menyelenggarakan aturan-aturan permainan agar ditaati siswa. Nah, juga guru di sini mengawasi dan mengontrol partisipasi siswa dalam bersimulasi serta membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok serta peran sesuai keinginan atau kemampuan siswa. Nah, selanjutnya itu melatih, yaitu bertindak sebagai pelatih. Di sini guru bertindak sebagai pelatih yang memberikan petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan siswa agar simulasi berjalan dengan baik. Nah, yang keempat itu mendiskusikan. Setelah simulasi berakhir, guru harus membuka diskusi yang berkaitan dengan simulasi yang telah dilakukan dengan kehidupan nyata siswa, dengan kehidupan realita atau kehidupan sebenarnya yang ada di masyarakat, dan juga yang berhubungan dengan kesulitan siswa dalam melakukan simulasi serta pemahaman siswa mengenai simulasi tersebut dengan materi pembelajaran. Berikutnya ada 5 bentuk simulasi. Yang pertama itu verteaching, yang kedua sosiodrama, yang ketiga psikodrama, dan yang keempat simulasi games, yang kelima role playing. Nah, yang pertama verteaching merupakan latihan atau praktek mengajar salah satu siswa di mana siswa lainnya sebagai murid. Nah, tujuan di sini agar siswa tersebut memperoleh keterampilan dalam mengajar. Nah, yang kedua sosiodrama. Nah, sosiodrama ini merupakan drama lisan. Pokok atau masalah yang diperankan berhubungan dengan situasi sosial yang bertalian dengan hubungan antar manusia. Sosiodrama ini biasa kita jumpai pada anak-anak kecil yang bermain dengan bonekanya, di mana di sini anak-anak tersebut memerankan sebagai peran orang tua, contohnya sebagai peran ayah dan ibu, sedangkan bonekanya itu diperankan sebagai anaknya. Nah, tujuannya di sini anak tersebut dapat mengetahui atau mengenal peran orang lain dalam kehidupannya, serta dapat memecahkan suatu masalah sosial. Nah, yang berikutnya itu psikodrama. Merupakan permainan peran yang dilakukan dengan tujuan agar individu
dapat memperoleh insight atau pemahaman tentang dirinya dan menemukan konsep dirinya. Bentuk simulasi yang keempat yaitu simulasi games. Nah, permainan ini hampir sama dengan demonstrasi, tetapi situasi yang diciptakannya berupa tiruan atau bukan unsur sebenarnya. Nah, tujuan dari metode ini yaitu agar siswa memiliki pengetahuan tentang keterampilan dalam suatu kegiatan tertentu. Misalnya di sini seorang perawat memperlihatkan contoh cara mandi yang benar. Atau juga ada contoh lain, misalnya seorang guru memperlihatkan atau mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, selanjutnya bentuk simulasi yang terakhir yaitu role playing. Nah, role playing merupakan permainan peran yang mengkreasikan kejadian masa lampau dan juga mengkreasikan kejadian yang akan muncul pada masa mendatang dan juga mengekspos kejadian masa kini. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan model pembelajaran simulasi. Yang pertama itu tahap orientasi, yaitu menentukan tema. Guru menjelaskan kepada siswa tema yang akan digarap, serta konsep yang ditanamkan dalam simulasi, serta menjelaskan kepada siswa apabila baru pertama kali berhadapan dengan permainan tersebut. Nah, yang kedua itu merumuskan nilai-nilai yang akan didiskusikan. Nah, nilai-nilainya itu seperti nilai kejujuran, nilai keagamaan, nilai sosial dan sebagainya. Nah, dalam penentuan nilai-nilai ini, guru dapat membicarakannya dengan siswa. Nah, agar sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan alat atau perlengkapan yang akan digunakan dalam simulasi. Nah, yang berikutnya tahap keempat yaitu merumuskan tata tertib. Nah, guru di sini menerapkan skenario dan menjelaskan aturan permainannya dalam simulasi. Nah, dan juga tahap yang terakhir yaitu menentukan peran atau kelompok. Nah, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok itu ditentukan atau ditunjuk ada yang sebagai moderator, sekretaris, dan anggota. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.